dikasih tahu lah. Orang kalau misalnya mau percaya sama omongan lu, berarti kan lu harus jago ngomong kan. Terus orang biar mau yakin sama lu beli, berarti kan lihat dari pandangan lu kan. Nah lu kalau mau sama kayak si Robi, pasang susuk. Nah kita ngobrol, kita bawa serokan, bawa ember, sama modal senter bang. Itu serokan, ikan kita banting, itu kita nyebrang sawah nih. Itu lu bayangin aja kita lari ngelihat kunti, kita harus lari di lumpur. Itu gimana berat ya kan lari. Kita lari kayak nggak nyampe-nyampe bang. Itu si kuntinya udah terbang, ngelewatin kita di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang mantan pelaku pemakai susuk. Jadi di sebelah gue ini udah ada Bang Abel. Bang. Hehe. Thank you Bang ya udah datang ke sini nih jauh-jauh buat nyeritain ini. Siap, sama-sama Bang, ini kejadiannya kapan Bang? Kejadiannya sekitar tahun 2016 bang. 2016, oke. Iya. Itu waktu itu lu masih kerja berarti? Masih kerja bang. Oke, ini kan Bang video lu mau nyeritain tentang waktu lu pakai susuk. Betul. Valid nih ya. Valid. Karena gue banget. sendiri bang yang pakai. Nah, ini kan kita sebelumnya beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sempat ngangkat video tentang susuk. Oke. Dan itu ceritanya terhubung Oh, semua. Ya, jadi ada Om Hendra waktu itu, dia orang yang nganterin si modelnya masang. Oh, bukan Terus, dia yang pakai ya? Bukan dia yang pakai, dia nganterin. Jadi dia ngeliat langsung prosesinya. Terus ada Katika yang emang cewek nih, dia pernah masang. Oke. Sekarang Bang Abel versi cowoknya nih. Jadi kita versi yang nganterinnya udah, versi cewek udah, sekarang versi cowok. Ini yang ketiga nih. Oke bang. Lu Bang ya buat nyeritain ini. Ini kenapa nih Bang? Lu waktu dulu nih. Ini kita ngomong dulu ya. Oke. Cerita maksudnya masa lalu ya yang udah lu lewatin. Kenapa dulu lu kepikiran sampai masang susuk begini Bang? Jadi awalnya emang gue nggak kenal bang dunia begitu. Nggak tahu nih. Nggak tahu sama sekali bang. Oke. Gue nggak tahu dunia begitu dan gue juga nggak tahu apa sih susuk itu dan fungsinya untuk apa gue nggak tahu bang. Tapi karena gue kebutuhan kerja, Oke. saat itu kebutuhan kerja dan gue masuk ke dalam lingkungan yang memang ada yang menggunakan hal itu bang. Jadi gue keseret dan gue juga tergoda tuh untuk pakai itu. Dan ternyata setelah pakai itu jangan sampai bang lo melakukan hal yang sama atau teman-teman yang lain melakukan yang sama, itu kapok bang. Kapok. Asli bang, itu kenapa gue mau cerita kayak gini bang, tujuan gue tuh pengen biar teman-teman semua tuh nggak melakukan hal yang sama seperti gue bang. Efeknya, imbasnya itu parah bang. Itu bukan diri gue sendiri bang yang ngalamin. Bahkan keluarga gue, orang tua gue semua kena bang. Oke. Gue hampir gila bang saat itu. Oke, ini menarik yang tadi lu bilang, lu cerita ini memang karena tujuannya biar jangan sampai penontonnya yang ada yang make lagi nih. Benar, atau Bang. Teman-teman di rumah ada yang kepikiran buat make susuk ini, jangan ya, jangan sampai. Jangan bang, saran gue jangan bang. Karena nggak enak banget efeknya. Bukan cuman gak enak bang, Parah ya. lu parah bang. Hampir gila itu benar bang. Oke, Jadi oke. jangan sampai. Itu tujuannya ya. Jadi kita udah sekalian disclaimer nih, tujuan Bang Abel buat cerita ini karena itu ya sahabat lonceng. Jadi ditahan dulu Bang ceritanya. Oke, siap. Dan buat sahabat lonceng di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Bang Abel ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian yang di rumah nih, gue mau minta tolong lagi sama kalian semua untuk report akun Lonceng Misteri di Facebook. Itu akun palsu, report sampai akun itu hilang pokoknya. Sahabat lonceng minta bantuannya sekali lagi, mohon minta bantuannya. Dan Bang Abel, gak usah lama-lama lagi ya Bang. Siap. Langsung kita mulai Bang ceritanya. Oke Bang Abel,
Itu gimana bang ceritanya bang? Jadi kejadiannya itu, jadi pas mulai mengenal dunia mistis ataupun dunia yang berkaitan dengan goib gitu ya. Awal mulanya memang pas pertama kali kerja masuk ke dunia leasing. Jadi kebetulan ada salah satu teman, dia udah kerja duluan di salah satu leasing, terus ngajak untuk kerja. Nah, kerjanya itu sebagai Vilpol, penagih lapangan. Jadi orang-orang yang punya cicilan nunggak, kita tagih langsung ke rumah. Nggak bayar, ya kita tarik unitnya, kayak gitu. Kebetulan dulu main di motor. Nah, pas diajak kerja di situ, sebetulnya teman ini udah duluan gawe, dan dia udah kenal dunia begitu lebih dulu, sebetulnya. Nah, gue pun dikenalin sama teman gue sebut aja namanya Robi deh ya. Nah, si Robi ini punya saudara, gue biasa manggilnya AA, si orang bisa ini. Nah, diajaklah main ketika gue pertama kali join gawe sebagai field collector itu. Ajak main, dikenalin. Ya gue kira cuman teman biasa atau cuman ya orang biasa gitu. Gue nggak pernah mikir dia orang bisa atau apa gitu. Main, diajak ngobrol segala macem. Belum ngebahas tentang mistis tuh. Belum. Seminggu pertama gue gawe masih bingung. Gimana cara nagihnya, gimana caranya gue bisa nyampe target nih. Gitu. Karena kan sistemnya target kerjanya. Iya benar. Lu nggak target nggak dapet duit gitu kan. Nah, temen gue ini kok kayak gampang banget sih nyampe target. Orang ketemu didatangin bayar, temu bayar, kayak gitu. Dan bagus mulu performnya. Nah, gue ikutin dia, belajar segala macem. Nah, akhirnya ada satu hari itu setelah gue 1 bulan join di leasing ini, diajak main ke rumahnya malam-malam, nginep lah gue di situ. Nah, pas nginep akhirnya dia mulai terbuka tuh cerita panjang lebar bahwasannya lu kerja begini nggak boleh kosongan. Nah, kenapa? Karena kalau kosongan, lu nggak pernah tahu resiko lu kerja di jalan lebih gede. Resiko tabrakan segala macam udah ketahuan. Tapi resiko lain, kayak lu nggak tahu apakah teman lu itu sirik gak sama lu. Tiba-tiba nanti lu target terus, dia main belakang, nggak bisa main depan, main belakang takutnya. Akhirnya disampaikan sama dia, lu kalau mau sama kayak si Robi nih, gua ajarin, nanti gue isi, biar lu punya pegangan. Gitu. Kata si AA nih. Kata si AA ini. Gue orang yang sejujurnya nggak percaya bang sama kayak gitu-gituan bang. Tadinya nggak percaya, gue bilang apa sih kayak gini-gini, gue bilang gitu kan. Terus gue bilang emang pegangan apa A? Maksudnya karena gue nggak tahu, gue bilang pegangan. Jadi lu nanti dikasih pegangan biar lu bisa jaga diri. Orang nantinya yang tadinya mau jahat sama lu, dia jadi nggak jahat. Terus orang juga kalau ketemu lu nurut nantinya gitu kan. Nah, nanti dikasih kalau mau. Nah, lahir hari apa? Katanya gitu. Ditanyain tuh. Lahir hari apa? Terus gue bilang, lahir hari Rabu. Gue bilang, anak keberapa? Gue anak ketiga. Oh, ya udah. Nanti diisi, minggu depan kesini lagi. Sekarang, jalanin dulu puasa kelahiran. Dia bilang. Gue bilang, emang kenapa? Puasa kelahiran tuh tujuannya biar lu bisa ngontrol emosi, karena banyak juga yang gagal tuh pas puasa kelahiran, karena pas ngejalan puasa kelahiran itu emosi nggak stabil, ada aja yang ngegoda tuh pancingannya di jalan, tiba-tiba ngajak berantem segala macem, kata si AA. Nah, tujuannya untuk itu. Nah, itu godaannya, jangan dilawan katanya. Oh ya udah, diikutin lah bang sama gua. Nah, di minggu berikutnya barulah gue disuruh datang. Di situ udah disiapin bang, gue udah dikasih wapak. Datang kemana nih? Datang ke tempat si AA. Tempat AA bisa tempat di mana AA, tuh? Bisa bareng sama teman gue tadi yang si Robi itu. Di rumahnya? Di rumahnya. Oh. Karena kan kebetulan sama-sama orang Bogor. Ya kan gue kerja juga kan di Bogor. Datanglah ke rumah si AA. Nah, datang ke rumah si AA udah nyiapin si wapak buat pegangan gue nih, gitu. Terus dia bilang, ini tolong disimpan di dompet.
ya. Jangan dibawa ke kamar mandi, jangan dibawa pipis atau pup, kata dia gitu. Jadi, pokoknya jangan dibawa ke tempat-tempat kotor. Kalau mau ke kamar mandi, simpen dulu. Terus dia bilang, tolong ini wapak dibeli, bukan dibeli dengan uang lu bayar ke gua, bukan, tapi dibeli lu wirid, lu rajin puasanya lagi. Dia nyuruhnya gitu, Bang. Akhirnya gue pakai, gue kantongin. Itu wapak sampai sekarang masih ada di rumah gue di Bogor. Masih ada? Masih ada. Masih ada, dan gue simpan, gue udah nggak mau berusaha lagi, gue pakai gitu kan. Nah, gue bawa, nah semenjak pakai wapak yang baru itu, nah mindset gue mungkin gue ngerasa bagus, Bang. Gue dapat datanya yang gampang terus, nasabah nggak ditagih, bayar sendiri. Terus gue achievement terus. Oke. Nah semenjak itu, nah udah gitu, udah achievement, gue bisa target terus, gajian, gue traktir lah si AA ini. Gue traktir, ayo makan segala macam. Oh udah, nanti juga lebih bagus lagi nih bulan depan. Setiap si AA ngomong kayak gitu, kejadian, Bang. Nah bagus lagi. Nah gue ada sisi hilapnya. Ketika udah achieve bagus terus gitu, gue bukannya lupa maksudnya, Bang, karena kan kerjaan udah makin banyak nih. Gue tuh nggak pernah main ke rumah si AA ceritanya dalam seminggu itu. Biasanya seminggu 2 kali, 3 kali. Gue nggak pernah main, Bang. Terus udah gitu, nelpon juga enggak, Bang. Nanya-nanya kabar. Akhirnya gue ngalamin sial tuh, Bang. Gue dapat datanya banyak yang jelek. Dan si wapaknya itu, gue pas mau ke masjid sholat, gue taruh lah di ventilasi masjid, Bang, karena gue mau ke toilet. Gue nggak boleh dibawa, gue inget pesannya kan, gue taruh, Bang. Dan gue taruh, gue lupa. Udah gue pulang, gue inget di rumah, kok dicari di tas nggak ada, ini wapaknya nih gitu kan, di dompet nggak ada. Gue inget pun gue telepon si AA-nya, nggak diangkat, ya kan, nggak diangkat. Terus kata gue, apa jangan marah atau sibuk gitu kan. Besokannya banyak, Bang, kesialan yang gue terima. Lupa berarti, Bang, benar-benar lupa tuh. Dan naruh gue di mana. lupa, dan gue pas sehari itu nyari wapak nggak ketemu, 2 harinya gue inget tuh. Gue inget kalau si wapak itu gue pernah sholat di masjid itu, Bang. Nah akhirnya gue datang ke masjid, kan biasanya ada yang ngurus tuh marbotnya gitu. Oke. Nah marbotnya gue tanya, lihat gak bungkusan hitam kayak di dompet kecil gitu? Nggak lihat apa-apa, nggak ada. Kalau ada masih disimpan katanya gitu kan. Ya udah. Nah udah gitu gue ke rumah si AA. Gue ke rumah si AA ngomong tuh bahwasannya si wapaknya hilang. Terus tagihan juga jadi susah, nasabahnya juga susah, banyak lari ke LSM mulu dan sampai nggak achieve. Ya gue dinasihatin sama si AA, makanya jangan lupa, sengaja gue kunci untuk nggak bantuin dulu tuh. Oh, karena dari Si emang wapak dari itu si AA-nya nih. ngomongnya gitu. Terus gue bilang, jadi kan gue semakin dalam, Bang. Jadi gue ngerasa, gue ngeyakinin bahwasannya, oh bener ini jangan-jangan efeknya si wapak ini nih. Gue bilang gitu. Akhirnya udah gue minta maaf, sambil ngomong gitu kan, nggak bakal ngulangin lagi, tolong dibantu lagi. Ya udah sekarang pulang. Wapak jangan dipikirin. Nanti juga kalau emang miliknya, rezekinya, jodohnya, dia pasti bakal balik lagi. Dia ngomong gitu. Ya udah, gue balik, Bang. Itu kurang lebih berarti seminggu, Bang. Gue nggak megang wapak nih, ya. Gue masih inget banget, pas di hari Minggu malam, itu sekitar jam 8 malam, dia nelpon. Datang ke rumah sekarang, jangan nanti-nanti, jangan ditunda. Datang gue, Bang, ke rumahnya. Datang ke rumahnya, duduk, Bang. Ada apa, nak? Udah duduk aja. Tiba-tiba dia ngeluarin kantong, itu persis mirip wapak yang gue hilang, Bang. Ada di dia. Tapi bukan wapak yang baru itu, wapak. Bukan wapak baru. Dia, nih ada yang nganterin katanya. Oh. Dia ngomongnya gitu. Akhirnya ya udah, makasih, A. Udah gue bawa balik lagi. Gue balik besok kerja, udah normal lagi, Bang, kerja. Setelah itu, teman gue si Robi ini cabut, Bang, dari leasing motor ini. Karena dia dapat tawaran buat masuk di mobil, Bang. Jadi sales mobil. Nah, akhirnya dia masuk sebulan kerja di mobil, dia ngajak gue, Bang. Ayo, masuk ke mobil juga, duitnya lebih gede nih daripada di motor. Ya gue tertarik, Bang. Wah, pendapatannya segini segala macam. Masuklah, pas gue masuk di mobil itu, di salah satu kantor di Bogor. Pas gue masuk, gue masih training, Bang.
Masih training. Si Robi itu berarti udah sebulan lebih, udah junior lah gitu tahapannya. Nah, gue baru masuk sebulan itu gue belum ditarget apa-apa. Enggak, itu di mobil berarti sama job desk-nya. Bedanya kalau gue waktu di motor itu gue nagih tagihan yang telat, nunggak. Kalau di mobil gue jualan, Bang. Oh, sales. Sales. Oh, ya. di motor kan call kan. Betul, field call kan. Field call. Nah, sebulan itu gue nggak ditarget apa-apa karena sistemnya gue masih training. Oke. 2 minggu tuh gue training, Bang, tentang product knowledge nih. Ini mobil kelebihannya apa, terus hitungan simulasi kreditnya kayak gimana segala macem. 2 minggu lagi gue tandem buat ikut senior nih, Bang. Gitu kan. Kebetulan gue sama si Robi ini beda tim karena di dalam kantor itu ada beberapa tim, Bang. Satu koordinator dengan beberapa salesnya, minimal ada 7 orang satu tim itu biasanya, Bang. Si Robi tim lain, nah gue masuk tim yang baru ini, Bang. Nah udah gitu, gue setelah 2 minggu training product knowledge, gue diajak tandem, Bang. Jadi gue ikut si sales senior ini ngapain aja gitu. Nah di bulan kedua ini malah gue bingung, Bang, gimana caranya jualan, gue nggak ngerti nih. Harus siapa yang gue tawarin gitu kan. Gue seminggu pertama gue ke pasar-pasar, Bang. Gue nyobain brosur sampai gue bikin cap, hubungi ini nomor ini biar ngubung ke gue gitu. Gak ada satupun yang nyangkut, Bang. Kalau ada yang ngehubungkan kita seneng gitu. Nah ini gak ada. Nah akhirnya si Robi ini lagi, Bang, yang berperan buat gue. Dia ngomong, kalau kemarin kan kita ngisi buat jaga diri, ya. Nah sekarang lu nggak boleh kosongan kayak gini buat bisa jualan. Sekarang lu pikir coba, dari mana orang bisa beli mobil dengan keadaan yang susah kayak gini? Dari mana orang bisa yakin dengan produk lu buat bisa beli mobil lu, katanya. Kalau misalnya lu sejago-jagonya ngomong pun, negosiasi, ngelobi, nggak akan gampang percaya juga. Iya benar juga sih gue bilang, apalagi dengan kondisi sekarang kan susah. Gue bilang itu kan nyari-nyari orang buat beli mobil, gue bilang gitu. Nanti malam kita ke rumah si AA lagi, Bang, sebagai perantaranya nih. Akhirnya disitulah gue dibilang kalau emang bener mau sampai bisa kayak ternyata, Bang, si Robi ini udah duluan, Bang. Oh. Si Robi ini udah ngelakuin duluan nih yang bakal gue lakuin sekarang gitu. Jadi pas diceritain, lihat kan si Robi jualan terus kan. 2 setiap bulannya, 3 target jualan. Lu mau gak kayak dia? Karena target kita 3, Bang. 3 tuh udah jago jualan 3 tuh, ya kan? Nah, udah gitu mau gak kayak si Robi? Mau. Emang gimana caranya? Dikasih tahu lah. Orang kalau misalnya mau percaya sama omongan lu, berarti kan lu harus jago ngomong kan? Terus orang biar mau yakin sama lu beli, berarti kan ngeliat dari pandangan lu kan? Lalu kalau mau sama kayak si Robi, pasang susuk. Gue mikir susuk itu apa? Gue bilang gitu kan. Pokoknya kalau emang mau, lu siapin diri aja. Siapin diri. Yang kedua, siapin juga dananya. Oke. Gue bilang, emang harus pakai duit juga, ah? Bilang, pakai duit. Si teman gue bilang, lu nggak usah khawatir, nanti duit mah biar gue yang atur. Karena dia udah punya insentif, Bang. Dia udah punya gaji, insentif, jualan mobil. Duit nggak usah khawatir, nanti gue yang bantu, katanya. Yang penting lu mau nggak, katanya. Oh ya udah, gue bilang. Udah tuh. Terus kapan, kita masangnya? Kata si Robi nih, nanya gitu. Padahal gue belum nanya kayak gitu, Bang. Dia bilang, nanti kita cari dulu harinya, kata si AA-nya. Akhirnya 2 hari nggak ada kabar, 3 hari nggak ada kabar, 4 harinya ngabarin ke si Robi. Si Robi di kantor ketemu ngomong, si AA nanti malam ngajak ke rumah, lu jangan kemana-mana ya, kita ke rumahnya. Oh ya udah, ngobrol di rumahnya. Kita nanti bakal pasang Yusuf, kita berangkat Jumat malam, pas udah beres azan Isya. Berangkat? Dia bilang, oke, berangkat kemana? Saya bilang gitu kan. Emang masangnya di mana? Saya bilang gitu. Masangnya nggak di sini, nggak di rumah AA. AA kan punya guru. Nanti biar guru A yang masang di sana. Jadi gitu. Bilang, emang kemana A? Ini gue nggak apa-apa sebut ya. Nggak apa-apa. Nah, kita ke Sukabumi. Oke. Terus gue bilang,
Waduh jauh juga ya, bilang. Ya pokoknya nanti lu siapin waktu hari Sabtu libur ya. Ya, Sama si Robi juga. Sukabumi kan luas ya. Sukabumi luas. Luas banget tuh, dari mana ke mana tuh mencakup. Betul. Ya, kita samarkan di Sukabumi aja ya. Karena emang terkenal juga kadangnya. Iya, daerah situ terkenal. Nah, udah tuh akhirnya jalan kita jalan ke sana bertiga dengan motor. Pakai 2 motor. Kalau sekarang kan enak, jadinya kan gue ngemanggil lu kan. Kalau sekarang kan enak, Bang. Ya. Iya. Kalau sekarang enak ke Sukabumi kita jalan ada tol. Ya kan, dulu tuh nggak ada, Bang. Pokoknya kita dari Bogor sampai ke Sukabumi nyampe itu sekitar jam 10:30 lewat itu, Bang. Berangkat jam? Dari jam 7 Isya. Buset, jauh ya. Lama, Bang, jauh karena kan kita lewat Tajur. Itu kan biasanya macet di situ, biang macet. Iya, Pasar Ciawi segala macem kan, sampai ke Lido kan. Iya. Nah itu kita nyampe 10:30 lewat lah. Nah, nyampe lah di rumah si gurunya si AA ini ceritanya di Sukabumi. Nyampe di situ kita nggak lama, paling cuma sekitar 15-20 menit istirahat. Nggak taunya diajak jalan lagi, Bang. Udah motor taruh di sini, kita jalan kaki. Emang mau kemana lagi? Saya bilang, udah ikut aja. Ikut. Nah ikut tuh sama si AA. Ternyata gurunya si AA itu Kuncen, Bang. Di Sukabumi itu Kuncen. Jadi kita dari rumahnya jalan kaki, ngelewatin sawah. Itu kita agak naik lah. Jadi dibilang bukan gunung lah, kayak bukit ya. Iya. Nah itu ada gubuk. Oke. Ada gubuk memang buat tinggalnya dia di situ. Gubuk dari situ. Kita istirahat segala macam, kita ngobrol-ngobrol juga. Dibilang lah, dia tujuannya mau pasang susu. Minta tolong dibantu. Supaya apa? Kebetulan dia ikut si Robi ini sekarang. Kerja jualan mobil. Biar bisa jualan. Biar orang tuh ngelihat dia tuh demen, seneng. Terus setiap kali dia nawarin produknya, percaya orang itu mau beli. Diceritain tuh, oh ya udah kalau gitu udah disiapin bahan-bahannya katanya gitu. Udah tinggal ini doang. Ya udah istirahat dulu aja katanya gitu. Gue masih inget banget itu jam 12 lewat 15 menit, Bang, malam. Itu kita disuruh jalan lagi, Bang. Jadi dari gubuk itu kita jalan lagi ke atas, Bang. Itu ada sekitar 10 menit jalan ke atas, jalan kita muter jalan. Di atas itu ada makam, Bang. Oke. Ada makam keramat 2 tuh berjejer. Nah di tengah-tengah makam itu ada pohon, itu kuno banget, itu pohon tua banget. Si pohonnya itu nggak terlalu tinggi, tapi daunnya tuh nutupin si makam, dahannya. Nah kita nyampe di situ, dia bilang si Kuncennya, ayo kita ngaji di sini bareng-bareng, kita minta, tapi pas ngaji jangan ada yang melek matanya. Ada yang manggil, nggak usah nengok. Ada yang nyolek, nggak usah melek. Ada suara apapun, jangan lari. Udah diem aja. Katanya. Udah, Bang. Kita ngaji yasinan, Bang. Gue disuruh baca sholawat. Disuruh baca istighfar. Disuruh baca kulhu. Gue ikutin aja, Bang. Ikutin aja. Itu gue ngaji lama juga, Bang. Sampai kaki gue kesemutan intinya lah. Mungkin setengah jam lebih lah gue rasa itu ya. Gue pikir setelah beres ngaji itu selesai, Bang. Udah tinggal dipasang doang gitu maksud gua. Ternyata enggak, Bang. Enggak. Jadi sebelum jalan turun balik ke gubuk dan tempat yang buat kita tinggal tidurin itu, kita belok sedikit, Bang. Turun, belok sedikit ke kiri. Jadi di situ tuh ada kayak curug kecil, Bang. Air terjun curug itu. Gua di situ disuruh buka baju, disuruh buka celana. Gua disuruh nggak pakai apa-apa. Gua dimandiin, Bang, di situ. Di curug itu. Di curug itu dimandiin, dikembangin segala macam. Di sekitar 15 menit lah gue dimandiin semua. Itu bayangin, Bang, itu berarti udah sekitar mau jam 1, Bang. Dari beres ngaji itu ya. Udah beres itu, gue dikasih sarung, kita jalan lah ke gubuk lagi, Bang. Jalan ke gubuk lagi. Di gubuk itu barulah gue dipasangin, Bang. Nah, sebelumnya udah tahu belum mau pakai yang mana katanya? Ada yang perak, ada yang emas, kayak gitu, Bang, modelnya. Tipe-tipe susuknya nih. Gue kan karena emang gak nyiapin duitnya, dananya dulu, gue gak tahu. Si AA-nya bilang, udah disiapin ini barangnya.
Nah ini pakai yang emas katanya. Pakai emas. Pakai yang emas. Ada yang perak. Ada yang perak, ada yang emas. Satu lagi gue lupa namanya. Pokoknya tingkatannya tuh lebih bagus dari emas. Gitu. Oh, lu yang emas yang Gua tengah-tengah nih. Pakai emas karena gue nggak tahu proses belinya segala macam karena kan gue dibiayain sama si Robi ini, gitu kan karena dia punya gaji kan. Dibuka, gue ngelihat bang, itu bener-bener kayak lu lidi mungkin terlalu gede ya bang ya, lebih kecil lagi lah pokoknya, lebih ramping lah gitu. Panjangnya ya paling Kecil ya? segini lah bang ya, panjangnya segini nggak banyak. Itu bener warna kuning bang. Warna kuning. Warna kuning. Gue lihat 2 biji di tangannya gini. Oh ya udah sini, kasih. Dipegang lah sama si kunciannya itu, yang gurunya si AA. Oke, merem ya. Baca kulhu 3 kali. Baca sholawat 3 kali. Istighfar 3 kali. Terus dalam hati gue, ya udah, gue ngikut bang. Namanya lagi kayak gitu, ngikut aja. Ya udah gue merem. Ditusukin lah, gue dipasang 2 bang. Di jidat sama di dagu. Nah, dipasang di jidat, gue merem, kerasa bang, kayak ditusuk gitu, tapi nggak sakit. Udah, terus di dagu kerasa juga, udah. Pas udah gitu, udahannya gue gini, kayak ada titik darah aja gitu, kecil gitu ya. Oh, udah kan. Dibilang kasih tau sama dia, ini udah ya dipasang. Kenapa dipasang di jidat? Ini supaya narik minat orang. Orang seneng ngelihatnya. Lu mau pakai pakaian apa aja, pantas dilihatnya. Di dagu, orang percaya omongan lu. Jadi orang kalau misalnya lu tawarin produk, iya aja tuh. Enggak hari ini nggak beli, tapi di beberapa hari pasti nyari lu tuh orang. Katanya gitu. Oh ya udah tuh, udah kita tidur biasa. Gua nggak balik tuh bang, nggak balik di Sabtunya. Sampai gua kegiatan situ doang, nggak kemana-mana lah di gubuk itu. Malamnya beres sholat Isya, kita disuruh naik lagi bang. Naik lagi. Kali ini naiknya nggak ditemenin si kuncennya. Ke makam yang itu, yang pertama. Itu nggak ditemenin kuncennya. Kita bertiga bang, ganjil nih sama si AA-nya. Bertiga naik. Itu baru gue ngerasain takutnya, bener-bener takut tuh pas bertiga itu. Karena gue ngerasa nggak ada yang ngedampingin kan si kuncennya. Naiklah kita. Itu nggak lama bang, cuman 20 menitan lah kita di situ, cuman jikir segala macem. Emang nggak ada yang aneh yang dirasain gitu kan, cuman ya gue merinding doang, takut gitu. Balik lagi, ternyata si kuncennya itu nggak ikut. Pas kita balik lagi, udah nyiapin lagi bang. Yang hari pertama gue ditanamin susu, yang di malam keduanya gue disuruh nelen kembang kantil. Oke. Kembang kantil 2 biji bang, itu lumayan panjangnya ya. Ada segini mungkin kembang. Itu kembang belum ada bunganya, jadi kayak peluru, masih kuncup bang. Nah, itu harus gue telan dua-duanya, nggak boleh dikunyah, nggak boleh digigit. Itu katanya buat nguatin tuh. Oke, gue makan coba bang, nggak ketelan. Si kembang itu keluar lagi. Akhirnya kata dia, coba didorong pakai nasi. Kalau emang nggak bisa, dorong pakai nasi, terus pakai air. Ketelan 1 bang, udah sabar dulu, tenang dulu katanya. 1 lagi nyusul. Udah gue tarik napas segala macem, gue telan lagi, ketelan bang itu bang. Udah ketelan segala macem. Berarti kan besoknya gue udah harus balik nih. Minggunya harus balik, karena Senin gue harus gawe lagi gitu kan. Iya bener. Nah udah beres segala macem, gue tidur. 2:30 subuhnya itu malam gue dibangunin tuh sama si bangun sholat katanya gitu, sholat. Nah di situ barulah gue ditulisin tuh, gue suruh buka baju, punggung gue ditulis bang, ditulis lafaz, gue nggak tahu tulisan apa, katanya itu biar nyerep, biar bener-bener nyatu sama badan, cepet si efek susuk itu. Ditulisnya sama si guru AA-nya itu? Sama si AA. Sama si AA-nya? Kata si kuncennya bilang, si AA juga bisa kalau ini mah katanya. Udah diajarin katanya gitu. Gua nanya, ini tulisnya pakai apa? Gitu kan. Ini pakai minyak yang namanya Japaron. Ya merah ya? Minyak Japaron merah. Nah, buka baju, gue tulisin lah bang. Lumayan. Itu gue bener-bener kayak kebakar kulit bang. Kerasa. Bener-bener panas tuh punggung gue tulisin. Udah tulis, diamin 5 menit, baru gue suruh pakai baju. Nah udah beres, gue
kita balik nih. Pesan si Kuncennya, lu balik nggak boleh mampir kemana-mana, ya nggak boleh mampir kemana-mana, langsung balik aja katanya. Ya kita balik bertiga tuh, balik bertiga. Nah pas balik bertiga itu posisi si AA itu udah dibonceng sama si Robi karena rumahnya dia searah kan, karena kan gue nggak boleh mampir pesannya. Gue pulang bang, gue pulang nyampe rumah, itu gue pulang sendirian. Tapi tetangga depan rumah gue ngelihat, katanya gue pulang berdua, masuk ke rumah. Itu si depan rumah tetangga itu cerita besok paginya ke nyokap gue. Pas gue udah berangkat gawe tuh, dia bilang, gue di rumah tuh dipanggilnya Ade kan. Si Ade kemarin pulang berdua sama siapa? Ah nggak ada, dia sendirian kok. Enggak berdua, tapi orangnya baru dilihat, maksudnya nggak kenal gitu, baru pertama datang, nggak pernah kesini katanya gitu. Nggak ada orang sendirian katanya. Udahlah bang, udah. Terus gue kayak biasa bang, aktivitas jualan kerja, nganpas, gue pameran di mall segala macem. Itu percaya nggak percaya bang, setiap bulan gue nggak pernah nggak chip. Anjir. Bahkan saking gua chip terus nih, bulan itu gue ditargetin 3, gue nutup bang. Orang mah sampai akhir bulan, gue di minggu ketiga udah nutup. Sampai udah nutup lagi, gue dapat lagi prospekan nih. Gue kasih ke lu yang belum chip bang. Nih, berkas-berkasnya lu atur, tapi nanti insentifnya buat gue ya. Biar lu poin, biar lu nutup katanya. Gue kasih ke teman gue bang. Saking gue chip terus tuh. Nah, terus gue jadi makin meyakini kan, oh ternyata efeknya ada nih. Gue makin getol tuh. Gajian gue datang ke rumah si AA-nya, gue ajak, dulu kan masih ada Giant tuh bang, gue ajak ke Giant buat belanja bulanan, dia belanja sama bininya kan, belanja gue yang bayar. Karena gue mikir, gue belanjain dia, hasil gue pasti lebih dari ini. Jadi gue ngeyakinin tuh bang, hal begituan. Gue jalan, itu setahun gue bang. Setahun gue kerja sebagai sales itu, jualan-jualan, akhirnya gue ada ngerasa titik jenuh juga. Titik jenuh bang, gue kayaknya nggak mau masuk dunia collection kayak gini lagi deh, gue bilang gitu ya. Kayaknya gue pengen berhenti gitu. Tapi kalau berhenti gue mau gawe apa? Gue mikir gitu kan, masih jadi pertimbangan, dilema tuh bang. Nah, itu pas gue pasang susuk, itu gue nggak ada efek apa-apa bang. Nggak ada sama sekali? Nggak ada efek apa-apa. Gue nggak dapat gangguan apa-apa. Selain efek itu ya, gue bisa jualan, achieve terus segala macam. Selain itu nggak ada bang. Di badan juga nggak ada efek? Nggak ada, nggak ada, Anjir. nggak ada kan. Dan bahkan yang gue aneh bang, yang gue cari tahu, kalau kita pakai susuk itu kan adalah pantangannya. Yeah. Lu nggak boleh makan sate langsung gini. Lu nggak boleh makan toge. Lu nggak boleh makan buah woluh yang buat kolak itu katanya. Si Kunciannya ini bilang nggak ada pantangan apa-apa. Boleh semua. Makan apa aja makan. Nggak ada pantangan katanya. Gila. Ngapain makanan-makanan dipantang? Nggak ada itu. Hajar aja katanya. Pesannya gitu. Jadi gue makan aja biasa kan. Makan. Setiap bulan gue chip, gue traktir koordinator gue. Teman-teman gue traktir bang. Gitu kan. Karena gue dapat insentif, dapat fee lagi bang dari leasingnya gitu kan. Nah, puncaknya ceritanya bang. Gue nggak pernah ngalamin apa-apa. Ada acara keluarga nih. Nah, disinilah gue mulai merasakan setelah gue pakai susuk itu, ada efeknya itu setelah gue cabut susuk itu bang. Oke, ini sebelum lu mau cerita mau lu cabut nih bang ya. Tapi itu sebelumnya dari si Kunciannya atau dari si A ada nggak ngingetin buat balik lagi ke sana? Nah, kayak buat servisnya gitu. Ada. Itu gue setiap bulan tuh harus ke rumah si AA. Harus ke rumah si A. Ke rumah si AA minimal paling lama 3 bulan ke Kunciannya. Jadi ke rumah A itu? Ke rumah A itu gue kayak misalnya gue sharing gue ngalamin kendala kayak gini, ini harusnya gimana? Tadi gue begini harus gimana? Terus kalau ke Kunciannya itu gue silaturahmi. Jadi istilahnya, nih gue udah dapat rezeki, nih buat si Kunciannya kayak gitu. Istilahnya silaturahmi. Per 3 bulan? Sebenarnya sih dia nggak nargetin berapa. Cuman si A-nya bilang kita sekali 3 bulan aja ke sana, biar kita ngontrol juga kayak itu. Biar istilahnya kalau ada yang jahat sama kita atau apa, dia bisa bantu katanya gitu. Tapi nggak diapa-apain lu? Nggak diapa-apain. Kita cuman datang, misalnya kita main berangkat Sabtu sore, ya
paling kita minggu paginya pulang kayak gitu. Nggak dimandiin, Nggak diapain dimandiin lagi. segala macam nggak, karena dia bilang kalau udah sekali pasang, udah sekali aja. Setelah gua mulai ngerasa titik jenuh tadi bang, titik jenuh itu, nah puncaknya ada di acara keluarga. Acara keluarga, nyokap gue itu punya adik, bibi gue nih ya, nikah lah sama orang lain gitu kan. Nah, si calon suaminya si bibi gue ini tuh punya adik. Nah, adiknya tuh orang bisa. Oke. Orang bisa. Datang kan biasa bang kalau istilah hajatan itu kan acara di rumah cewek dulu nih, gitu kan. Pasti kan ada ngebesan dari pihak-pihak besan si cowok tuh datang gitu ya. Nah, salah satu itu datang bang. Nah, yang gue heran dari pertama dia datang dari jauh itu udah ngeliatin gue terus bang. Kita kalau ngeliatin orang biasa gitu ya, ini ngeliatin beda pandangannya. Kayak ngincer gue gitu. Diliatin sampai dari atas ke bawah gitu bang. Sampai gue duduk dia makan, beres makan ngeliatin gue lagi. Udah. Pas mau pulang, nanya lah gue manggilnya Mamang lah ya, jadikan nanya lah ke bibi gue. Itu siapa orang katanya? Oh itu ponakan. Katanya anaknya Ua katanya gitu kan. Oh ya udah, kenapa? Gak apa-apa. Udah, balik bang. Balik nih si orang ini, si Mamang ini balik nih. Balik. Beres 2 hari hajatan, dia datang lagi ke rumah bibi gue. Karena kan si kakaknya ini kan nikah tinggal di rumah bibi gue nih. Oke. Tinggal di rumah bibi gue, datang nyari gue bang. Yang gue aneh, gue saudara bukan, siapa bukan, nyari ini gue. Pengen ketemu sama orang yang kemarin, yang ponakannya, boleh nggak? Akhirnya ketemu gue lah, terus ngeliatin lah. Namanya kita cowok bang, diliatin kan kadang emosi. Maksud lu apaan sih kok ngeliatin? Dalam hati gue gitu bang. Gue diajak salaman bang sama dia. Itu pas diajak salaman, gue nyetrum bang sama dia. Gue kayak lu dipukul. Wah, kata gue, wah kenapa nih ya? Terus dia juga ngerasa, dia senyum doang. Dia ngajak duduk, biasa ngobrol, gawe di mana? Udah nikah atau belum? Basa-basi ngobrol lah. Tiba-tiba dia megang pundak. Ngapain sih pakai begituan? Gue kan nggak tahu dia orang bisa bang. Gue bilang pakai apaan ya? Gue bilang gitu. Udah nggak usah pakai begituan. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Nanti kena balanya. Susah dicabutnya. Amit-amit kalau sampai nanti nggak ada umur, gimana ngelepasinnya? Kan gue jadi makin, kok ini orang makin tahu ya? Akhirnya gue bilang, iya memang bener gue pakai. Gue bilang, dan malah gue pengen lepas, gue bilang, tapi nggak tahu caranya. Karena lu udah bosen. Karena gue udah bosen bang. Karena gue ngerasa, gue kok kerja achieve terus, dapat duit banyak, tapi gue kayak nggak ngerasa bahagia bang, nggak ngerasa senang. Tapi duit lu banyak kan waktu itu? Kalau untuk urusan finansial, gue nggak kekurangan bang. Nggak kekurangan. Alhamdulillah nggak kekurangan, karena gue achieve terus bang. Sampai target, siap orang pasti tahu orang-orang sales tuh. Itu beli motor, beli apa aja udah nggak mikir berarti lu? Ibarat kata gini bang, kalau dibilang sombong nih, lu jalan ke mall, lu lihat baju, lu nggak lihat harga bang. Anjay, gue demen deh. Lihat harga bang, lu baju ini lu demen suka ambil. Orang temen gua aja pengen makan, lu ambil aja pesen. Jadi gua ngerasa ada sombongnya juga bang. Udah ada di titik itu loh waktu itu ya? Gua udah ada di titik itu bang. Justru gua ngerasa kok gue jadi kayak nggak bisa mawas diri bang. Tapi lu nggak bahagia nih? Nggak seneng bang. Gue cerita lah sama si Mamang itu. Gue bilang iya sebenarnya pengen lepas juga mang. Tapi gimana caranya ya? Satu sisi gue nggak tahu cara ngelepasinnya gimana. Yang kedua gue ngerasa takut. Takut setelah dilepasin tuh ada imbasnya bang. Ada efek ke guenya gitu. Yang gue takutin udah gue udah pikirin tuh. Sedangkan harusnya kan kalau misalnya gue mau lepas ke orang yang masangnya lagi harusnya gitu kan. Iya. Nah. Akhirnya dia bilang, udah nggak usah takut. Kalau memang mau lepas, kalau memang udah yakin, udah kuat mau dilepasin, nanti dibantu. Nanti minggu depan, ya, datang ke rumah pas hari kelahiran. Ya. Karena kan gue lahir hari Rabu bang. Datang ke rumah itu beres maghrib, datang, ya. Jangan lupa nanti bawa kembang 7 rupa kata dia. Oh ya udah.
Diantar lah gue sama saudara ke situ sambil satu rahmi main. Ternyata dia udah siap bang, udah siap. Langsung disuruh masuk, duduk, udah nggak usah lama-lama ya. Kita ngejar waktunya biar bisa lepas nih. Karena kalau hitung-hitungan dia, kalau misalnya lewat nanti susah alot katanya bang. Gue nggak ngerti tuh bahasanya dia kayak gitu. Gue disuruh buka baju bang. Gue disuruh buka baju, buka celana, gue dikasih sarung. Dikasih sarung, gue dimandiin lah. Ternyata kembang 7 rupa itu buat mandiin gue bang. Oke. Sama si Mamang itu, gue dimandiin. Itu gue dimandiin bang. Padahal itu belum malam menurut gue ya. Jam 7-an itu belum malam. Itu gue ngerasain dingin, itu air tuh udah kayak es bang. Gue menggigil, kalau kata bahasa mah kata orang-orang bener-bener orang-orang yang sako lah gitu bang. Gue gemeteran, biru semua bibir tuh. Udah beres mandi, diguyur sama dia, udah jangan lupa pakai baju, jangan dibilas, jangan dilap itu airnya. Udah biarin aja. Biar nyerap. Basah juga nggak apa-apa katanya, biar nyerap. Datang duduk, udah bismillah ya katanya. Kita balikin, kita buang, dan biar tenang hidup katanya. Dia ngambil lah bang, selembar daun sirih. Daun sirih dia ngambil. Gue disuruh merem, daun sirih ditempelin bang ke jidat gue. Dia tahu gue dipasang di titik mana. Ditempelin di sini, jatuh bang. Plek. Tempelin lagi di sini, jatuh. Plek. Wah. Diambil, dibungkus pakai daun sirih itu. Dia bilang, ikhlas? Ikhlas. Kalau ikhlas, ayo kita ke depan, dikubur lah depan rumah dia bang. Dia gali tanah, kubur lah si daun sirih itu yang isinya susu itu bang. Kubur, seret. Pas sudah beres, ini bawa air, nanti nyampe rumah, cuci muka, terus sisanya minum. Udah pulang. Gue dikasih air doang bang, di botol. Gue cuci muka, gue minum. Besoknya nggak ada efek. Setelah gue lepas. Itu pas dilepas nggak ada rasa apa-apa juga? Nggak ada rasa apa-apa bang. Jatuh gitu aja? Karena gue ngerasa ada yang jatuh aja. Lu nggak ngerasa ada yang keluar dari badan lu? Sesuatu. Pokoknya gue ngerasa cuma ngerasa dielap gini, dielap, udah ada yang jatuh aja. Tapi berdarah nggak waktu itu? Nggak ada. Nggak ada darah juga? Nggak ada darah. Kalau awal itu kan gue ada kayak darah setitik gitu ya. Ini nggak ada. Tapi bener-bener itu susuk yang sama? Susuk yang sama bang. Persis seperti yang gue lihat, warnanya kuning. Ukurannya juga Ukurannya semuanya. juga. Wah gila. Dan dia tahu titiknya di sini. Lu nggak bilang sebelumnya? Gue nggak bilang. Tapi gue ngakuin kalau gue pakai. Tapi nggak bilang di mana-mana aja. Dia udah tahu. Udah. Nah, posisi pas gue dilepas susuk itu, gue kan udah nggak kerja deh bang. Udah nggak kerja lagi di sales mobil tuh. Karena gue pengen lepas. Gue nggak mau deh dunia-dunia begitu lagi. Gue bilang gitu kan ya. Hari pertama nggak ada efek bang. Hari kedua nggak ada efek, nggak ada gangguan. 2 minggu setelah gue nganggur, ya, di hari Jumat itu, gue Jumatan nih bang ceritanya. Gue Jumatan, ketemulah teman-teman nongkrongan biasa gitu ya. Dia bilang, malam minggu kita ngeliwet yuk. Kita begadang, kita ngeliwet. Oh ya udah ayo. Tapi ngeliwet jangan pakai daging ayam mulu bosan masa ayam. Kita kali-kali pakai ikan Nah ikannya kita nyari, kita ngobor nih. Katanya gitu. Jadi kalau nyari ikan tuh kita biasa ngobor bang tengah malam tuh ya. Ya udah, Sabtunya kita begadang lah. Kita kumpul lah ada 10 orang bang. Teman-teman nongkrong biasa nih di rumah. Yang 5 orang nyiapin buat bikin liwet, nasi liwet. Yang 5 orang lagi termasuk gue di dalamnya tuh, yang 5 orang. Kita ke bawahnya ke kali nyari ikan bang. Jadi dari posisi rumah teman gue ini kita jalan, kita turun ke bawah itu, di bawah itu kali. Oke. Kali, terus sawah-sawah padi gitu bang, banyak pohon-pohon gitulah. Nah kita ngobor, kita bawa serokan, bawa ember, sama modal senter bang. Nah, pas di situ, ini bang, mulai pertama kali gue diganggu nih setelah lepas susuk itu. Pas gue lagi ngobor nyari ikan, itu di atas tuh pohon-pohon, kayak ada satu musola tua bang. Kalau di Bogor itu di Sunda bilangnya langgar. Oke. Langgar tuh jadi musola tua yang cuman sholat itu paling orang-orang yang habis dari sawah, asar, zuhur situ bang. Di atasnya tuh ada pohon gede, pohon buah apa gue lupa namanya itu ya. Nah itu posisi gue di bawah lagi nyarokin ikan sama teman gue. Gue berdua turun di kali, teman gue 3 di atas nyenterin gitu kan, nyenterin.
Nah, kayak ada yang ngelempar pasir bang, ke air itu. Setiap kali ada lemparan pasir, itu ikan banyak. Gue tinggal nyerokin bang, dilempar lagi, banyak lagi ikan mujair kecil gitu ya. Gue ambil, lempar lagi. Udah 3 kali lempar pasir, keempatnya itu gue dilempar kayak pakai batu. Itu nyiplak ke kita nih airnya nih. Nah, pas nyiplak ke muka itu, kita kan pasti nanya, lu kok jangan lempar dong, ikannya jadi pada kabur nih gitu. Ternyata ada yang cekik ikan bang di atas. Gua ngeliat pertama kali yang namanya kuntilanak. Gua ngedengar suaranya. Gua lihat wujudnya pertama kali itu bener-bener dalam hidup gua di situ bang. Jadi beda bang sama yang di TV-TV, di film-film kuntilanak yang bersih, ketawanya bukan bang. Gimana yang lu lihat? Yang asli itu bener-bener bang, itu kayak burung bang. Jadi kayak suara burung, kayak gitu bang. Pas gue lihat itu di atas, dia lagi di dahan bang, kakinya begini, itu nggak kelihatan badannya, itu sampai merinding tuh gue. Itu kain nggak ada warna putihnya. Itu kain lusuh dekil. Itu rambut nggak ada rambut lurus kayak cewek-cewek normal bang. Itu rambut bener-bener kayak rambut tuh bergumpal gitu bang. Mau gumpal panjang ke sini nih. Di sini ketutupan, ini mukanya merah nih. Merah darah semua sini. Itu pas kita ngeliat, untung juga gue ngeliat bukan gue doang bang, berlima-limanya ngeliat. Kita langsung pas itu, kita salah-salahan yang lempar, kita ngeliat ke atas ada cekikikan. Pas ngeliat itu kuntilanak, kita lari bang. Itu serokan ikan kita banting, itu kita nyebrang sawah nih. Itu lu bayangin aja kita lari ngeliat kunti, kita harus lari di lumpur. Itu gimana beratnya kan lari. Kita lari kayak nggak nyampe-nyampe bang. Itu si kuntinya udah terbang, ngelewatin kita di atas. Kita ceritanya tuh lari itu bukan ke arah kita pulang bang, tapi ke jalan yang kita mau lari itu ada kampung lagi, kampung tetangga gitu. Itu si kunti udah lewat di atas kita bang, sambil cekikikan, gitu tuh, sambil lewat sana, dia udah di sana bang, udah di pohon sana. Kita muter balik, itu badan semua gua lumpur semua bang. Kita muter balik, kita balik ke rumah teman gue yang nyiapin itu. Kita balik gak ada yang bersih, semua kotor semua. Kita nyampe ke atas, kita langsung masuk kamar mandi. Terus yang lain udah nggak usah ngeliwat, nggak jadi katanya, masuk semua. Yang teman gue ada yang pulang, ada yang nginep. Kita mandi bareng-bareng, itu kita di kamar bareng-bareng bang. Besok paginya cerita dari nyokap teman gue ini yang punya sawah tuh datang marah-marah bang. Ini sawahnya baru tanam padi nih, jadi hancur nih, ada serokan ikan. Siapa nih anak-anak yang nyari ikan gitu. Dia nggak nuduh ke kita karena nggak tahu siapa pelakunya kan. Udah beres tuh. Nah udah beres, saat itu gue udah nggak mau begadang lagi deh bang. Setelah kejadian itu, ternyata gue ngalamin lagi bang. Jadi kalau di rumah gue itu, kalau gue mau wudhu buat sholat, itu gue harus keluar dari dapur, ada sumur. Nah gue harus ngambil air tuh dengan ditimba dulu bang. Ditimba, terus gue ngambil wudhu. Itu gue masih ingat banget, mau sholat isya itu jam 9 malam, wudhu. Pas gue udah beres wudhu, gue balik badan, itu di balik dinding tembok gue, itu pocong lagi ngeliatin gue, lagi gini ngintip. Gue sampai lari ke depan, nggak lewat dapur, lari ke depan. Udah beres, terus gue tidur lah. Gue tidur pun nggak sendiri tuh, gue tidur bareng sama nyokap tuh, karena gue saking takutnya kan. Terus gue mikir, kok gue akhir-akhir ini kenapa ya gue sering ditemuin kayak gini gitu. Gue jadi bertanya-tanya bang, dan gue nggak secuil pun kepikiran apa karena dilepas susuk ini ya. Gue nggak mikir itu bang. Kok ada mulu kejadian ya. Karena udah banyak kejadian kayak gitu. Nah, yang paling gue bener-bener nggak bisa lupain bang. Ternyata efeknya itu imbasnya kenanya bukan ke gue doang bang. Setelah gue lepas susuk, ke nyokap gue bang. Jadi setelah dilepas susuk itu, nyokap gue lah yang kena. Nyokap gue sering sakit-sakitan. Nyokap gue itu sering kesurupan bang setiap malam. Lu bayangin, selama 3 bulan nyokap gue kesurupan terus setiap hari bang. Setiap hari? Setiap hari. Gila. Nyokap loh. Itu kalau misalnya nyokap udah mulai mau kesurupan bang,
setelah beres azan asar, itu nyokap udah dingin semua badan bang. Keringat dingin semua. Pas azan maghrib, kesurupan. Sosoknya sama yang masuk. Itu belum bang. Itu belum. Jadi kesurupan itu dia cuma teriak-teriak. Dia teriak-teriak. Pokoknya dia teriak, nggak terima. Kayak gitu dengan ngomong Sunda gitu bang. Nggak terima. Nah akhirnya diobatin sama orang bisa, hilang. Ntar malam jam 11 di hari yang sama kesurupan lagi bang. Oke. Jadi kok nyokap setiap hari kesurupan terus sampai kita begadang di rumah bang buat jagain nyokap itu. Sampai kok kesurupan terus, kita manggil si Mamang tuh. Karena setiap hari nggak pernah berhenti nih kesurupannya, manggil si Mamang. Si Mamang itu ngelihat ini, dijelasin ini karena efek lepas susuk itu. Si Mamangnya. Dijelasin ke lu nih. Jelasin, dia manggil. Jadi pihak keluarga gue bang, gue itu masang susuk diem-diem bang. Oke. Bokap, nyokap, kakak gue nggak ada yang tahu bang. Orang terdekat gue nggak ada yang tahu kecuali si teman gue itu tadi bang. Akhirnya semua tahu dan si Mamang ini pun nggak cerita. Gue bener-bener ngerasa dia juga mungkin ngejaga privasi gue gitu ya. Dia tahu gue pakai susuk, dia nggak cerita sama bibi gue. Puncak pas tahunnya itu nyokap gue kesurupan. Dalam kesurupannya itu dia ngomong bahwasannya kalau emang nggak mau dipakai lagi, balikin lagi ke yang ngasihnya, balikin lagi, jangan orang lain yang ngelepasnya, katanya nggak terima, katanya kayak gitu bang. Setiap kesurupan selalu ngomongnya kayak gitu. Diobatin sama mamang gua, ntar sembuh tuh. Dari yang setiap hari semalam itu kesurupan 3 kali 4 kali, jadi cuma 2 kali. Maghrib doang, atau sampai jam 11 malam udah. Dan kesurupannya nggak lama bang, durasi waktunya. Ya 10 menit udah sadar nanti gitu. Tapi setiap hari. Jadi kayak ngincer nyokap gue tuh biar capek gitu. Nah nyokap gue belum berhenti kesurupan terus. Bokap gue dihajar juga bang. Kena imbasnya bokap gue juga nih. Bokap gue itu kebiasaannya kalau misalnya dia mau pipis nih malam, dia nggak pernah ke kamar mandi. Dia selalu keluar ke belakang dapur, yang belakangnya kali itu bang. Nah dia pipis, jongkok, itu ada yang jorokin. Bokap gue dijorokin, jatuh ke kali, sobek jidatnya. Dan itu untung ketahuan sama kakak gue, nggak dengar suara ada yang jatuh. Pas kakak gue ngeliat bokap gue di kali lagi nangis-nangis, teriak, datang semua lah tetangga, keluarga buat bangunin dia. Bokap gue sakit 3 hari, diobatin sama mamang gue, jawabannya sama. Orang yang dulu ada di susuk itu nggak terima dikeluarin. Nyokap gue masih kesurupan setiap harinya, belum berhenti. Bokap gue jatuh, udah beres. Ponakan gue kena juga bang. Lo bayangin, gara-gara gue semua jadi kena efeknya itu. Ponakan gue lagi maghrib, dia lagi buang air besar di dalam kamar mandi. Pintunya nggak ditutup bang, karena masih kecil, kelas 2 SD bang. Masih takut gitu kan, jangan ditutup ya mah, katanya gitu. Lagi pas buang air besar tuh, ditunjukin sosok kuntilanak itu bang. Itu posisi ponakan gua, belum bersih-bersih bang, belum cebok, lari bang. Kelewatin kita yang lagi ngumpul jagain nyokap nih di ruang keluarga, lari ke depan, lewat ruang tamu. Di ruang tamu itu nangis, dia kejar. Muka putih, pucat semua. Dia nggak bisa ngomong. Dikasih air sama tokoh masyarakat lah, ustadz di situ ya, kasih air. Udah jangan tanya-tanya dulu, diemin dulu. Setengah jam dibujuk, akhirnya dia ngomong, itu ada yang mukanya hancur di kamar mandi, itu rambutnya panjang katanya. Jadi efeknya semua bang, bukan gue doang yang kena itu. Nah nyokap udah masuk 3 bulan tuh, masih kesurupan terus. Akhirnya si mamang ini nggak bisa diem. Dia bilang, ya udah caranya gini. Nanti ke daerah Empang di Bogor, ya di situ beli yang namanya paku bumi. Beli paku bumi 3 buat kita pagarin ini rumah. Di dapur, ruang keluarga, sama di depan. Gue belum tahu bang, paku bumi itu apa. Ya,
Oke, bilang aja Paku Bumi pada ngerti kok. Belilah gue bang, berangkat sama saudara besok ke daerah Empang. Gue beli, ternyata Paku Bumi itu bentuknya bang segede gini pakunya, warna kuning. Setiap balik paku itu, pakunya bentuknya bukan bulat, kotak. Kotak, bawahnya tajam. Setiap balik si paku itu ada lafaz, kayak tulisan Arab. Oke. Tulisan Arab, sampai semuanya. Gue suruh beli 3 lah. Terus gue simpan di rumah, terus gue ngomong sama si Mamang, Mang, udah beli pakunya gini-gini. Ya udah, nanti kita cari hari buat nanamnya katanya. Nah, pas kita mau tanemin, besok kita tanam ya di hari ini. Rumahnya kita pagerin. Siapin aja air bekas cucian beras. Kumpulin bekas cucian beras, terus dikasih garam airnya ya. Udah bang, gue disuruh ngegali tuh di dapur bang. Gue suruh gali ke dapur, terus di ruang keluarga sama di depan pintu digali, ditanamin semua Paku Bumi itu. Terus udah gitu, gue disuruh nyiramin sama bokap pakai air bekas cucian beras itu buat menjaga. Air cucian beras ini harus dilakuin setiap hari sebelum maghrib selama 7 hari ya, jangan sampai lepas katanya. Ya, kita ngikutin bang, kita ngikutin segala macem. Akhirnya, alhamdulillah bang, hari pas beres dipasangin itu, si Mamang gue itu nggak pulang, nginep. Itu nyokap gue nggak kesurupan bang. Di hari keduanya nggak kesurupan, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak kesurupan. Alhamdulillah. Nah, gitu bang. Jadi akhirnya gue setelah kejadian itu gue ceritalah sama keluarga bahwasanya gue itu pasang susu. Tujuannya buat apa? Buat kerjaan. Ya lu cerita lah ya semuanya. Gue cerita buat kerjaan segala macem. Dan susuknya udah dihilangin sama si Mama, udah dibuang. Tapi wapaknya masih ada. Karena itu wapaknya tulisan Arab gitu. Jadi jangan dibuang, biarin aja. Toh udah nggak ada isinya ini katanya. Oh kata si Mama nggak ada isinya? Mamangnya udah nggak ada isinya. Cuman tulisannya aja udah nggak ada. Udah nggak ada yang nungguin katanya gitu. Janganlah kalau menurut gue bang pakai hal-hal begitu, karena efeknya itu bener-bener kerasa buat kita semua. Ada satu lagi bang yang ketinggalan. Apa tuh? Jadi pas proses nyokap itu kesurupan selama 3 bulan itu, nyokap itu dia di malam itu mau sholat isya. Oke. Ini terakhir sebelum kita pagerin rumah nih bang, kejadiannya. Dia mau sholat isya, dia ngambil wudhu di sumur yang sama, yang tempat gua ditunjukin pocong itu. Nah, pas udah beres ngambil wudhu, dia mau balik badan buat balik ke dapur, itu dia didatangin sosok bang. Itu sosok yang nggak pernah ada, yang tadinya ganggu gua pocong atau kuntilanak, ini sosok baru bang yang datang bang. Jadi sosoknya itu segede kucing. Segede kucing, kecil. Kalau kucing kan ngerangkak bang, tapi dia berdiri. Tapi itu matanya melotot, lidahnya ngejulur bang, ngelewatin badannya dia itu ke jalan. Lidahnya merah. Nyokap gue pas ngebalik langsung jatuh, pingsan, nggak sadar. Posisi gue lagi di Jakarta bang. Lagi di Jakarta tuh pas nyokap jatuh nggak sadar itu. Itu nyokap kejadian berarti jam 7 mau sholat isya. Itu gue telepon di Jakarta, datang ke Bogor, nyampe sekitar jam 9-an, 2 jam gue naik motor dari Jakarta. Posisi nyokap belum sadar bang. Dan pas udah diobatin, itu diobatin kita sampai manggil 4 orang pinter bang. Diajiin sama Ustadz 2, Mamang gue sama orang bisa lagi. Oh itu termasuk Mamang 4 orang tuh ya? Tetangga sih. Kalau Mamang itu yang 1. Mamang yang 1 yang bantuin gue ngeluarin susuk itu. Kalau Ustadz itu yang tetangga di sekitar rumah nyokap, ya kan? Terus sama yang lain, orang lain bang yang kita panggil. Gitu buat total bantuin. 4 orang. Total 4 orang yang buat bantuin tuh ya. Akhirnya nyokap sadar. Pas udah dibantuin ajiin segala macam sadar bang. Dan kata nyokap itu dia bilang sosok itu tuh ngajak dia, ayo sini ikut nggak usah pulang, ikut aja sini. Dan nyokap itu dipanggil sama orang pinter itu ngedenger bang, tapi dia nggak bisa buat manggil karena nyokap itu yang dia ingat dia itu kayak ada dimasukin ke dalam sebuah tongnya itu dipukul-pukul bang, jadi berisik. Jadi makanya dia nggak sadar selama itu. Kenapa dia nggak sadar tuh selama itu? Karena di situ bang.
Nah, pas dia ngerasa dia bisa sadar itu, kayak ada yang narik dia tuh keluar. Gitu. Padahal dia udah diajak tuh. Lu bayangin aja, Bang. Karena efeknya itu, kalau sampai gua harus kehilangan nyokap, itu gila, Bang. Iya, nggak bisa. Nggak bakal bisa gua lupain. Gua nyesel. Gua mungkin bisa gila, Bang. Nggak bisa maafin diri sendiri. Nggak bisa ya, maafin pasti. diri sendiri. Gua orang paling bersalah tuh saat itu. Iyalah, gila. Ini banget, pasti ngerasa bersalah banget. Asli, Bang. Udah aur-auran itu. Dan gua ngerasa, gua udah nggak mau, Bang. Tapi emang valid itu ya, karena emang susuk yang lu lepas itu ya, keluarga lu jadi kena ya. Karena sebelum susuk itu dilepas, itu gua nggak ada gangguan apa-apa, Bang. Jadi emang valid karena Valid, memang Bang. ngelepas susuk. Ditambah lagi dengan si argumennya si Mamang ini yang orang bisa itu, dia bilang bahwasanya itu memang dari sosok yang jaga susuk itu. Dia nggak terima dilepasinnya, dipasang sama siapa, dilepas sama siapa, kasarnya gitu, Bang. Jadi dilepasnya itu kayak dipaksa, lu jangan masuk di tubuh dia, kayak gitu. Jadi dia nggak terima, Bang. Sampai kejadian itu, sampai gue sekarang, gue udah nggak kontak sama si AA. Gue udah nggak mau, Bang. Sama hubungan lo masih temen lo yang satu lagi? Bang? Masih. Sama Robi masih? Gue masih. Bahkan teman gue, Bang, yang masih pakai susuk itu, sampai sekarang masih pakai, Bang. Si Robi? Masih. Oh, tapi nggak apa-apa kalau dia nonton ini. Ya syukur-syukur kalau dia nonton, dia bisa, mudah-mudahan bisa tergerak lah hatinya biar lepas gitu, Bang. Ya nggak apa-apa lah ya kalau dia nonton. Kalau dia kan nonton ini nggak masalah, iya, maksudnya cuman lu berbagi pengalaman sendiri, Bang. Kan. Iya, karena emang yang gue rasain, Bang. Jadi ini bukan cerita dari orang. Jadi gue sendiri pelakunya, Bang. Gue yang ngerasain. Lu yang ngalamin. Ya. Dan gue dari orang yang nggak percaya sampai ngeyakinin, Bang. Gue ngikutin sampai gue sendiri ngalamin imbasnya. Sekarang kabarnya Bang Robi gimana? Dia masih sehat, Bang. Yang gue lihat ini, lu percaya nggak percaya, Bang? Makmur, Bang. Bang Robi. Makmur, Bang. Dia mobilnya aja udah, kalau boleh disebut merek, udah pakai Pajero, Bang. Pajero. Udah punya kontrakan, Bang. Jadi dia tuh kalau udah lepas dari nggak kerja tuh dia udah punya penghasilan sendiri, Bang, dari kontrakan itu. Dia udah married. Tapi ya kalaupun dia nonton, ya mudah-mudahan nggak kesinggung ya. Enggak. Dari sekian lama dia udah nikah, belum dikasih keturunan, Bang. Oh iya. Tuh. Tapi ini nama disamarin kan ya? Gue samarin, Bang. Aman lah ya. Karena banyak kan teman gue yang di sales juga kan. Iya. Ya, jadi gue samarin. Oke. Dia itu berarti mungkin udah mau 10 tahun kali mungkin, Bang. Udah 10 tahun? Rumah tangga itu. Kurang lebih ya kalau hitung-hitungannya ya. Itu belum mendapat keturunan, Bang. Jadi lu udah 3 nih. Gue udah punya 3, Bang. Jagoan semua. Cowok semua lagi 3. Semua, Bang. Mantap. Jadi ya gue nggak tahu apakah memang mungkin dia belum mau program atau mungkin gue nggak tahu lah. Tapi yang pasti efek yang gue rasain, imbas yang gue rasain, gue sih nggak mau sampai orang lain ngalamin, Bang. Nggak mau ya, jangan ya berarti ya. Karena jujur, Bang, gue aja hampir gila, Bang. Jujur hampir gila, gue stres, Bang. Stres mikirin karena nyokap kesurupan terus, Bang. Gue juga jadi ngerasa bersalah karena kayak dihantuin terus, kayak gitu. Dan itu, udah keadaan gue yang paling down itu. Ada pesan nggak, Bang, buat mungkin sahabat lonceng di rumah nih, atau penonton ya yang di rumah, atau yang mungkin baru nemu video ini, baru nonton video di Lonceng Misteri dan emang kebetulan nemu video ini dan emang pengen masang susuk, ada pesan nggak buat mereka, Bang? Silakan, Bang. Pesan gue sih, buat apa sih pasang-pasang begituan? Kalau emang lo mau biar lancar rezekinya, atau lo lancar usahanya, lancar kerjaannya, ini bukan gue so religius gitu, Bang, maksudnya ya. Gue hanya merasakan apa yang gue rasain aja gitu. Iya. Ya lebih baik kalau lu masih punya orang tua, minta doa orang tua aja, Bang. Itu yang paling mustajab sih, Bang, kalau menurut gue ya. Daripada lu masang-masang begitu, lu nggak akan ngerasain kenikmatan. Lu nggak akan ngerasain kesenangan walaupun lu banyak duit, Bang. Kayak yang lu tadi bilang Kayak ya. yang lu tadi bilang. Kayak yang lu ceritain tadi. Nggak ada lu ngerasa senang, nggak ada ngerasa bahagia, dan lu pasti akan pertama kali yang lu rasain tuh, lu nggak pernah ngerasa cukup, Bang. Iya. Itu yang gitu dirasain, ya. Bang. Yang gue rasain nggak ada puasa, Bang. Wajar manusia nggak ada puasa, tapi titik puas tuh pasti ada ketemu, Bang. Tapi ini nggak ngerasa cukup. Nggak bahagia. Nggak bahagia, Bang. Itu yang gue rasain. Jadi gue, apalagi nanti imbasnya kita nggak pernah tahu apakah orang tua lu yang kena,
atau ke istri atau ke anak. Jadi sayang bang, kalau mereka yang nggak tahu apa-apa, mereka yang kena. Gitu. Nah, tuh sahabat lonceng ya, ini pesan dari mantan pengguna susuk nih. Karena kita udah ada satu juga kemarin itu Kak Atika ya, dia juga bilang jangan sampai make. Nah sekarang itu Kak Atika kan versi cewek ya, sekarang versi cowok nih Bang Abel. Jadi lengkap lah udah, ada versi cewek, ada versi cowok dan versi yang emang berbeda gitu loh. Maksudnya ceritanya pun berbeda, efeknya berbeda, tapi ada yang sama nih dari ceritanya. Ada perak, emas itu sama ya? Sama. Emas, perak itu Karena sama emang ternyata. sampai sekarang pun masih jenis itu aja bang, susuk itu. Dan cara masangnya, gue perhatiin cara masangnya sama juga. Cara masangnya, cuman ritualnya berbeda. Ritual beda-beda betul bang. Bahkan ada yang minta suguhan yang lebih, ada juga bang. Oh 3 sama Om Hendra. Ya, cuman dia nganterin doang. Ada yang ini, yang dia Nganterin masang juga. tapi malah nggak boleh ada bacaan Al-Quran. Nah, oh gitu. Kalau lu kebalikannya tadi. Itu bang, yang gue tuh sampai masih berpikir kalau ingat kejadian itu gue masih mikir bang, kenapa harus dibalut dengan agama bang? Iya, bacaan-bacaan agama. Bacaan-bacaan agama. Itu bacaan-bacaan yang memang yang gue baca bang. Ya, yang astagfirullah, yang segala macam. astagfirullah, sholawat Nabi, ya kan, Shallallahu ala Muhammad kayak gitu bang. Jadi kok dibalut dengan agama gitu. Jadi gue tuh ngerasa yakin saat itu karena oh ini kalau udah main agama gini berarti bukan ilmu hitam dong gitu bang. Ya, itu Mikirnya yang, gitu itu yang bang. bikin lu positif nih. Ya, jadi gue mikirnya, oh ya udah mungkin kita, apalagi perintahnya dia puasa bang. Nah, Gue gimana nggak makin yakin? Gue puasa, suruh baca istighfar, sholawat Nabi, efeknya ada, imbasnya ada nyata, gue alamin. oke. Tapi setelahnya bang, kok gue sampai dihantuin segitunya? Karena yang di Om Hendra itu nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali. Om Hendra kaget pun kesebut istighfar itu dimarahin si Iya. dukunnya. Betul. Jangan kesebut istighfar di Karena sini. macam-macam bang, yang gue tahu itu ada yang memang jalurnya mungkin jalur hitam, yang benar-benar terang-terangan langsung hitam. Mungkin ada juga yang dengan cara gue gini agar orang yakin mungkin gitu kan. Tapi yang masih jadi misteri nih bang, kalau susuk nih, kita ngomongin susuk Iya, lagi oke, nih. oke. Kita ngomongin susuk. Ketika masuk, ketika keluar itu kenapa ya? Kayak nggak ada rasa gitu. Benar. Kenapa ya? Padahal kan itu secara logika ya, kalau Barang kita yang bikin dimasukin logika, ya. barang dimasukin loh, Betul, tajam itu. betul. Harusnya sakit dong. Jadi kalau kata si Kuncen itu yang pasangin gue bang, yang gurunya si AA itu, jadi memang ritual itulah bang, yang bikin lu tuh nggak berasa dipasangin apa-apa. Oh. Dia bilangnya gitu. Yang justru bener-bener kerasa itu yang gue disuruh ditelan kembang kantil itu bang. Itu Nyata berasa kalau banget itu ya? berasa bang. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Abel ya, tentang kejadian horor yang dia alami nih sewaktu dirinya memasang susuk dan setelah melepas susuk tersebut. Jadi banyak banget kan tuh ceritanya, dan mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Bang Abel. Bang, thank you banget Bang ya. Siap. Ini Sama-sama, nggak gampang loh Bang, cerita kayak gini ke cerita masa lalu ya. Betul, ke Bang. sahabat lonceng ini nggak gampang. Apalagi cerita kesalahan apa gimana. Ya Semoga bisa ngambil pelajaran nih sahabat betul, Bang. lonceng ya. Jadi nggak peduli lah walaupun itu aib, tapi ke depannya pengen orang ngambil hikmahnya bang. Iya, nggak ada lagi yang Betul. masang-masang gini ya. Tujuannya ya. Tujuannya itu bang. Benar-benar. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen nanya-nanya sama Bang Abel tentang ceritanya langsung, ini biar enak aja gitu, langsung bisa ke Bang Abelnya. Ini Bang Abel Instagram boleh Bang ya? Dikasih Boleh, tahu boleh, sama silakan. Sahabat lonceng. Oke. Instagrammu di mana Bang? Boleh kasih tau nggak sama sahabat lonceng? Oke, boleh. Kalau ada yang mau tanya atau mau sekedar cari tahu mungkin gitu ya, boleh langsung di follow aja IG-nya @abel pakai Z ya. Abel. Abel ya. Oke. Itu linknya nanti gue taruh di deskripsi. Dan yang mau jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Abel. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Bisa di follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio kita itu ya. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Abel juga izin pamit. Bye-bye.